harus mempraktek, tapi juga harus memperhatikan ininya ya. Saya memberikan ilustrasi-ilustrasinya ya. Jadi kita mulai saja ya kita yang kemarin kalau yang saya tulisannya nih ini ya latihan Smart PLS. Jadi mungkin dibuka dulu ya Smart PLS-nya. Kemudian file yang kemarin tolong dibuka. Ya nanti kalau ada yang ketinggalan tolong saya dikasih tahu ya. Oke, gimana? Sudah? Belum kebuka, Pak. Sebentar. Ya, oke. Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke ya. Ini dibuka nih kemarin saya nama filenya latihan Smart PLS MMPI. Kemudian latih Smart PLS. Nah, karena tadi ininya diganti ya. Jadi yang kemarin diklik dulu ya. Ini datanya. Jadi dihapus dulu, delete resource ya. Jadi data yang kemarin dihapus dulu. Nah, nanti kalau sudah import file lagi ya diganti dengan data yang tadi saya kirim ya. Jadi import file. Nah, tadi nama filenya itu ini reset warid oke ya. Ya, kalau sudah di open ya. Nah, seperti biasa ini ada beberapa ini ya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal diimport ya. Nah, sehingga nanti diperlihatkan ya ini eh, datanya. Misalkan ada standar deviasi ya. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis itu keruncungan ya. Kalau skewness itu kemencengan ya. Kemudian juga ada mean ya rata-rata, median, kemudian maksimumnya, minimumnya ya. Nah, nanti kalau misalkan mau dilihat ya korelasinya ini ada di sini ya. Ini skor korelasinya. Kemudian kalau mau melihat raw datanya ada di sini ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal back ya. Back. Nah, kemudian dipilih yang latih Smart PLS ya, yang kemarin nih. Ini mungkin saya hapus saja ya, biar kita kembali dari awal. Kemarin itu yang pertama, jadi kita buat dulu laten variabelnya ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya laten variabel itu. Misalkan kan di sini boleh saja ya Bapak Ibu misalkan di blok nih, ini
Kemudian dengan menggunakan shift ya di blok dari 1 sampai 4, kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, ini kan ekonomi orang tua ya. Diberi nama ini untuk variabel latennya ekonomi orang tua. Nah, kalau ini ininya langsung masuk ya. Jadi indikatornya langsung masuk. Walaupun ini ada masalah ya. Karena di sini ada harusnya biru. Tapi nggak apa-apa ya. Kita inikan aja dulu. Ini sengaja saya pakai ya biar nanti kita bisa mengantisipasi bagaimana kalau seperti ini ya. Nah, kemudian kita ini kan ya menggunakan cara yang manual kemarin. Jadi kita menggunakan laten variabel ya. Jadi ini diklik ya. Nah, di sini nama variabel latennya ini sumber belajar ya. Oke, nanti kalau sudah tinggal di enter ya. Kemudian lingkungan belajar ya. Ini lingkungan belajar. Kemudian di enter. Kemudian pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar, kemudian minat ya. Minat belajar. Nah, yang terakhir ini hasil belajar ya. Nah, hasil belajar, hasil belajar. Oke, di enter. Nah, kemudian kita masukkan indikator-indikatornya ya. Misalkan untuk hasil belajar, ini dari ada 3 ya. Ini indikatornya diberi nomor kode HB ya. Jadi Anda bisa satu-satu ya diklik, dimasukkan ke variabel latennya ya. Kemudian klik lagi, kemudian diklik lagi ya. Nanti ini bisa digeser-geser ya. Saya geser karena ya itu hasil belajar. Kemudian lingkungan belajar ini dikasih ininya LB ya. Jadi ini LB1 sampai dengan LB5. Ini bisa langsung ya semuanya. Jadi diklik di LB1, nanti diklik juga dengan menggunakan shift ya. Oke, jadi seperti itu sampai LB5 nanti dimasukkan ke langsung ke sini ya. Oke, jadi semuanya sudah masuk. Kemudian sumber belajar ya. Nah, di sini sumber belajar ada 2 ya. Di sini diberi kode SB ya. Jadi tinggal dimasukkan, kemudian dimasukkan lagi. Kemudian pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar di sini diberi kode indikatornya itu PB ya. Oke. Gimana sudah? Sudah, Pak. Oke, nah Sudah, Pak. ini kan ada yang bermasalah ya, yang ada item-item itu bermasalah ya.
Berarti ini bisa dikeluarkan ya. Jadi caranya diklik. Nah, ini di delete. Oke, kemudian yang ini juga ini ya. Jadi yang ada tanda ini, klik kemudian di delete. Nah, kemudian di hasil belajar juga sama ya. Oke, kemudian di delete. Salah. Saya bikin lagi aja ya. Tadi terklik ininya ya, hasil belajar. Nah, yang hasil belajarnya tadi ini HB ya. Oke, jadi yang ini kita keluarkan ya. Ini harusnya diperiksa dulu ya. Nanti Anda silakan, ini kemungkinan masih bisa diperbaiki ya. Jadi Anda bisa lihat ininya apa datanya ya di Excelnya. Ini kenapa gitu bermasalah. Nah, nanti silahkan diperiksa ya. Oke, kemudian kita hubungkan ya, konekkan ya antar variabel laten ya. Yang pertama kita konekkan ya dari ekonomi orang tua ke sumber belajar. Oke, ini artinya ekonomi orang tua itu mempengaruhi sumber belajar ya. Jadi kalau ekonomi orang tuanya relatif bagus ya, maka nanti sumber belajarnya juga akan semakin bagus. Jadi karena dengan ekonomi yang bagus ya, berarti kan orang tua itu nanti mampu misalkan katakanlah memberi buku pelajaran ya, kemudian juga menyediakan berbagai sumber belajar ya, misalkan internet dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari ekonomi orang tua, nah kita juga menduga bisa mempengaruhi lingkungan belajar ya. Jadi nanti kita konekkan lagi dari ekonomi orang tua ya ke lingkungan belajar. Oke, kemudian juga kita bisa menduga dia berpengaruh juga terhadap hasil belajar ya. Kemudian ekonomi orang tua akan mempengaruhi minat ya. Oh sorry, yang minat belum dimasukkan ya. Yang minat itu MB ininya ya, indikatornya. Berarti ini MB1 Anda tarik ya. Kemudian MB2 dimasukkan ke sini. Kemudian MB3 dimasukkan ke sini. MB4 ya. Sampai dengan MB5. Oke, saya geser-geser ya biar ini. Oke, kemudian kita juga menduga bahwa sumber belajar itu akan mempengaruhi pengalaman belajar ya. Jadi di garis ya. Kemudian kita juga Anda di ini kan aja ya logika-logikanya. Bagusnya kalau ada dari teori ya. Jadi misalkan oh sumber belajar itu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya misalkan akan mempengaruhi pengalaman belajar ya. Jadi kita langsung memberikan petnya ya, langsung dikonekkan. Nah, kemudian kita juga menduga nih dari pengalaman belajar itu akan mempengaruhi hasil belajar misalkan. Kemudian dari minat akan mempengaruhi hasil belajar ya. Nah, lingkungan belajar juga akan mempengaruhi minat misalkan. Oke, kemudian mungkin lingkungan belajar juga bisa mempengaruhi ini ya, pengalaman. Kemudian sumber belajar juga bisa mempengaruhi minat ya. Oke, misalkan kita menduga seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita rapikan ya, misalkan karena ini menutupi seperti yang kemarin ya. Jadi kita ini kan kita pindahkan nih, kita pilih select ya.
Kemudian kita ini kan ini misalkan kita ingin ke kiri ya biar tidak menutupi. Oke. Bapak, jika sumber belajar itu mempengaruhi hasil belajar kan ya? Ya, boleh. Oke, Boleh. kita sumber belajar. Mungkin nanti tidak nyata ya, tapi nggak apa-apa, bagus juga. Mungkin lingkungan belajar juga akan mempengaruhi hasil belajar. Oke ya, bisa. Logikanya masuk sih. Oke, ininya diberesin ya. Ini mungkin, nah oh ya, ini harus di sini ya posisi ininya. Kita klik, misalkan nih ke atas ya. Mungkin ini kalau mengganggu nih tulisannya ketutupan, nah bisa di ini kan ke sebelah ini ya. Oh, dipindahkan ke sebelah ya, Pak? Ya, ha. Oke, gimana sudah? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kalau sudah kita run ya dengan ini calculate ya. Kita klik calculate. Nah, kita pilih yang ini. PLS SEM algorithm. Nah, ini nggak ada yang seperti kemarin lagi. Nggak ada yang merah-merah ya. Kemudian kita start calculation ya. Oke ya. Nah, itu persyaratannya ya. Mungkin saya sebentar buka dulu ini ya. Eh, Oke, jadi yang pertama yang harus dilihat itu ininya ya, measurement modelnya. Jadi measurement model itu kita bisa melihatnya yang pertama itu outer loading ya. Outer loadingnya jadi nanti tolong dibuka nih outer loadingnya. Nah di sini ternyata jadi outer loading itu yang bagus itu di atas 0,7 ya. Nah ini semuanya sudah di atas 0,7 ya. Jadi nggak ada masalah. Ini outer loadingnya. Nah nanti kalau outer loadingnya itu ada yang ini ya, yang di bawah 0,7 biasanya ini merah. Tapi nanti ada cara yang lain ya. Jadi kita menggunakannya taraf nyata ya. Nah kebetulan sekali lagi kalau ini sudah bagus ya. Jadi semuanya sudah di atas 0,7, makanya di sini nggak ada lagi yang merah. Nah kemudian yang kedua kita periksa ininya ya, construct reliability. Jadi reliabilitas kontraknya kita periksa ya. Di sini kita klik. Nah, ternyata di sini masih ada yang merah ya. Jadi ini bagusnya juga di atas 0,7 ya untuk yang Cronbach Alpha ya composite reliability sama ini ya yang row. Jadi row-nya itu ada dua, ada row A dengan row C ya. Nah, ini untuk reliability. Memang di dalam beberapa literatur katanya untuk alpha Cronbach ini
dia seringkali underestimate ya. Jadi misalkan yang ini kan 0,69 ya. Ini sudah mendekati 0,7 ya. Jadi karena yang ini underestimate biasanya memang agak rendah, makanya orang yang penting nih yang composite reliability-nya itu sudah di atas 0,7. Jadi sebenarnya ini mungkin tidak sekuat yang composite reliability. Nah, Nah, kemudian ini reliability-nya berarti ini sudah oke ya. Jadi, nah kemudian yang ini adalah AP ya, ini AP ini untuk ini ya untuk validitas ya. Nanti pindahnya ke sini nih. Nah, kalau AP itu minimal 0,5 ya. Jadi sekali lagi untuk AP itu minimal 0,5. Nah, ini sudah di atas 0,5. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat grafiknya ya. Kalau mau melihat grafiknya bisa di sini ya. Jadi misalkan ini, mana grafiknya? Bentar. Oh, nggak ada grafiknya ya. Oke, saya lupa. Oh, ini ya. Bentar, ini nih. Nah, ini grafiknya. Jadi batasnya itu 0,7 ya. Jadi makanya kalau yang sudah di atas 0,7 dia sudah ini ya, sudah hijau. Nah, ini yang pengalaman belajar ini sedikit lagi ya. Eh, ini mencapai 0,7. Jadi ini sebenarnya sudah oke ya. Karena memang alpha Kronba itu tadi saya bilang seringkali underestimate. Tapi untuk yang lainnya kan sudah oke ya. Ini juga reliability. Nah, jadi nanti bisa menggunakan yang ini. Yang ini juga sudah oke ya. Nah, ini kalau yang AP itu ininya 0,5 ya. 0,5. Jadi ini semuanya sudah di atas 0,5. Nah, ini untuk validity dan reliability-nya ya Pak, di mana reliability-nya itu semuanya sudah mencukupi ya kecuali yang alpha Kronba. Mungkin ini juga bisa dilihat ya di sini. Karena alpha Kronba itu juga sudah hampir mendekati 0,7 ya. Dan ini hanya untuk pengalaman belajar saja. Oke, jadi ini boleh dianggap sudah oke ya. Nah, kemudian untuk yang diskriminant validity-nya ya, di sini bisa dilihat ini. Nah, ini bisa dilihat Corner-Larker kriterionnya ya. Ya, jadi patokannya begini, patokannya eh ini di diagonal utama disebutnya ya. Jadi ini yang paling atas 0,877 misalkan, kemudian 0,913, kemudian 0,88 dan seterusnya. Nah, dia sudah valid kalau nilai-nilai yang di bawahnya itu lebih kecil daripada ini ya. Jadi misalkan ini 0,354. Nah, ini lebih kecil dari 0,877. Jadi ini kita bisa melihat bahwa semua nilainya itu yang di bawah dari nilai tersebut itu sudah di bawah ya. Jadi nggak ada yang lebih besar dari ini ya 0,877, misalkan yang di bawahnya semuanya lebih kecil dari 0,877. Nah, ini juga sama ya. Yang di bawah 0,913 itu semuanya lebih kecil. Jadi ini sudah valid ya. Kemudian di sini ada cross loading ya. Jadi cross loading itu ini jangan sampai misalkan ada variabel
ada indikator yang salah tempat. Jadi misalkan di sini ekonomi orang tua itu indikatornya itu adalah E1 dan E3. Nah, di sini kita lihat ya, ini nilainya 0,88 itu semuanya, pokoknya ini, yang lainnya kan kecil ya. Jadi memang benar bahwa ekonomi orang tua itu ya bisa dijelaskan oleh ini ya, oleh indikator E1 dan E2. Jadi letak E1 dan E2 itu sudah tepat ya. Karena di eh, variabel laten yang lainnya itu lebih kecil ya. Jadi dia sudah benar penempatannya. Kemudian di sini juga hasil belajar. Nah, hasil belajar juga di sininya paling gede ya, di tempat lain kecil. Nah, nanti kalau misalkan hasil belajar misalkan di sini HB5 dan HB6 misalkan ini indikatornya, ternyata misalkan HB5 itu paling besar itu misalkan di lingkungan belajar misalkan skornya. Nah, itu bisa jadi nanti dicek lagi, jangan-jangan itu salah penempatan ya. Jadi mungkin HB5 itu, indikator HB5 itu justru cocoknya di lingkungan belajar. Jadi nanti kita pindahkan lagi ya indikatornya. Jadi kita kembali ke awal. Jadi kita pindahkan penempatannya ya. Jadi seringkali misalkan membuat indikatornya salah ya. Jadi ini kalau secara ini sih sudah betul semua ya. Misalkan ini SB itu kan sumber belajar nih, indikatornya ada dua yaitu SB5 dan SB6. Nah, ini paling besar di sumber belajar. Berarti ini nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Oke, nah jadi kalau untuk ininya yang paling ini yang paling penting itu ya, ini sebenarnya ada HTML-nya juga ada ininya ya, ada kriteria-kriterianya. Oke, di sini nggak ada masalah ya, nggak ada yang merah. Nah, mungkin di sini ini ya ada sedikit masalah ya di minat belajar sama pengalaman belajar. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena kita tidak mungkin semuanya ini ya, semuanya bagus ya. Yang penting yang tadi ya, validitas, reliabilitasnya sudah oke. Kemudian bisa dilihat ya di sini eh, CFI-nya mana? CFI-nya. Nah, C-square-nya relatif tinggi ya di sini. Oke. Nah, kemudian dilihat ininya ya. Oke, kalau begini berarti sudah oke ya. Nah, kita tinggal ke yang tadi. Yang tadi ini ya, disebutnya model pengukuran ya. Jadi model pengukuran itu keterkaitan antara variabel laten dengan indikator ya. Jadi nanti ininya yang pertama yang ini itu yang penting itu yang pertama eh, ini ya outer loading ya. Jadi auto loading itu memang diharapkan di atas 0,7. Tapi nanti bisa menggunakan yang biasa di statistik ya, menggunakan taraf nyata ya, nanti dengan menggunakan bootstrap ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau semuanya sudah di atas 0,7 berarti oke. Nah, kemudian yang kedua ininya ya, validitas reliabilitasnya. Nah, di sini sudah oke ya. Jadi sudah di atas 0,7. Kemudian AP-nya di atas 0,5 ya. Oke, ini terkait dengan eh, apa model pengukuran ya, measurement modelnya. Jadi ini sudah oke semua nih.
keterkaitan antara yang biru ini ya dengan yang kuning. Semuanya sudah di atas 0,7. Berarti ini nggak ada masalah. Oke, kemudian yang kedua kita terkait dengan ininya ya, petnya. Nah, mungkin terkait dengan petnya ini nanti kita periksa ya. Kita periksa misalkan Anda lihat nih yang ini negatif, padahal kita tidak berharap ini pengaruhnya negatif. Ini karena kalau negatif kan artinya kalau sumber belajarnya dinaikkan, maka hasil belajarnya akan turun. Ini kan nggak logis ya. Jadi ini yang negatif ini kan ya, kita hilangkan. Jadi kita tandai dulu. Yang pertama yang negatif, misalkan kita lihat dari sumber belajar ya kemana. Jadi dari sumber belajar ke hasil belajar ya. Kemudian dari sumber belajar ke minat ya. Itu juga harus dihilangkan. Kemudian dari lingkungan belajar ya ke hasil belajar. Oke, kemudian ada lagi yang negatif. Oke, itu. Nah, kalau sudah mungkin bisa disimpan dulu ya, di save. Oke, kita back lagi ya. Atau ini bisa dihapus nggak? Sepertinya enggak ya. Oh bisa, jadi bisa langsung dihapus di sini ya. Jadi kita hapus nih dari sumber belajar ke hasil belajar ya karena negatif. Kemudian dari sumber belajar ke minat ya. Jadi yang ini kita hapus. Kemudian dari lingkungan belajar ya ke hasil belajar. Oke, yang ini kita hapus. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Jadi kita run lagi, calculate ya, kemudian ini. Bui masuk. Oke. Oke ya. Ini semuanya sudah Bapak, positif. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak ini ya, tidak nyata. Nanti kita cek. Oke, jadi diceknya dari pet koefisiennya coba kita cek ya. Nah, ini ada beberapa mungkin yang kecil ya. Oke, kalau sudah ya ini kita balik lagi ya. Sekarang kita cek dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan seperti statistik biasa ya. Jadi kita cek dengan menggunakan p-value ya. Nah, kriterianya ya kita hapus ya, kita hilangkan jika p-value-nya di atas 0,05 ya. Jadi kita menggunakan alfanya itu 0,05 ya. Nanti kalau ingin lebih teliti lagi bisa menggunakan 0,01 ya. Jadi sekarang kita pindah ke calculate ya. Calculate. Nah, kita menggunakan bootstrapping ya. Yang ini bootstrapping. Mungkin ininya kita gunakan nih signifikansinya itu 0,05 ya. Nanti kalau ingin lebih teliti lagi bisa diganti misalkan menjadi 0,01.
Ininya saya gunakan 5.000 ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal di start calculation ya. Oke. Ya, tadi kita menggunakan p-value ya. Nanti kalau misalkan ini ya, misalkan kita lihat nih, ini mungkin tidak nyata ya, karena ini di atas 0,05. Atau kalau mau dicantumkan juga petnya ya, ini ya. Nah, jadi ini tinggal diganti-ganti aja. Atau kalau mau menggunakan T, silahkan ya. Di sini ada T. Atau misalkan ini ya, jadi ini bisa diganti-ganti. Nah, untuk yang petnya di sini koefisiennya ya, atau misalkan mau diganti dengan yang lain juga silahkan ya. Kita biasanya cukup p-value saja ya, biar tidak terlalu penuh. Jadi kita lihat nih sebenarnya ini mungkin kalau kita menggunakannya apa 5% ini sebenarnya di atas 0,05 ya, berarti tidak begitu nyata. Kemudian juga yang mana nih? Nah, ini juga ini ya. Ini cukup besar ya, ini 0,195. Nah, karena itu nanti bisa kita hapus nih yang ini. Kemudian jadi kita hapus dulu ya. Oke, jadi kita nah yang ini karena terlalu besar jadi kita hapus. Oke. Kemudian kita inikan lagi ya, kita bootstrap lagi. Nah, kemudian kita start calculation ya. Nah, sekarang yang masih bermasalah itu yang ini ya. Yang ini karena dia terlalu besar, tapi mungkin nggak pengalaman belajar itu justru ke minat ya. Jadi kita cek ya. Kita cek misalkan kita coba-coba aja ya. Jadi yang ini nih kita hapus. Nah, karena ini sangat logis ya kalau misalkan pengalaman belajar itu mempengaruhi minat. Jadi kita hubungkan, nah dari sini ke sini. Oke, kemudian nanti di ini lagi ya, di bootstrap lagi. Nah, bagaimana hasilnya ya? Oh, ini juga tetap besar ya, berarti dia tidak mempengaruhi ini. Nah, ini nanti kalau begitu dihapus lagi ya. Oh, lupa, ininya harus di ini. Ya, berarti model kita mungkin bagusnya seperti ini ya. Atau mungkin, jadi ini harus sering dicoba-coba ya. Ini mungkin kalau Anda berpikir nih kejauhan, misalkan ekonomi orang tua ke sini misalkan. Nanti Anda ini klik
ya. Ini dihapus. Nah, coba sekarang dari mengkonekkan antara pengalaman belajar ke sini ya. Coba sekarang jadi nyata nggak? Oh, masih tetap besar ya. Oke, jadi kita lihat ininya ya hasil rate koefisiennya ya. Tapi ini histogram bentuknya. Jadi overloadingnya juga di sini ada ya. Nah, kalau di sini kan p-value-nya kecil banget nih, karena memang tadi juga semuanya sudah nyata ya. Jadi kalau tadi PLS biasa tidak menyertakan ini ya, tes statistiknya dengan p-value-nya nggak ada, yang ada itu cuman ini aja ya. Nah, dengan menggunakan Bootstrap nanti keluar ini semua ya. Oke, kemudian di sini juga ada row-nya yang tadi ya. Kita sekarang path-nya ya. Mana path yang biasanya mana ya? Oh, ini nih. Oke. Nah, di sini bermasalah ya. Jadi nanti Anda dilihat di sini yang masih merah-merah ya. Jadi ekonomi orang tua itu ke lingkungan belajar berarti dia tidak ada pengaruhnya ya. Jadi nanti dihilangkan. Ini yang merah-merah itu Anda hilangkan. Berarti ekonomi orang tua ke lingkungan belajar. Itu tidak nyata. Mungkin kalau ekonomi orang tua ke sumber belajar ini masih bisa ditoleransi ya. Yang ada itu pengalaman belajar ke hasil. Ya, nanti Anda balik lagi ke sini. Jadi yang tadi itu pengalaman ekonomi orang tua ya ke ini tidak ada pengaruhnya ya. Pengaruhnya jadi ini kita hapus karena ininya satu ya. Kemudian juga yang ini juga nggak ada. Jadi ini kita hapus. Oh, ininya posisinya. Nanti yang ini juga kita hapus ya tadi. Oke, nanti kita calculate lagi, kemudian kita bootstrap lagi ya. Nah, kecuali kalau misalkan Anda mau ininya kan kalau ini to tell ya. Kalau ini kan bisa to tell, bisa one tail. Biasanya kalau menggunakan one tail nanti akan lebih banyak lagi yang nyata ya. Tapi nggak apa-apa kita ini aja. Kita menggunakan to tell ya. Nah, kemudian kita sekarang periksa petnya. Nah, ini p-value-nya sudah hijau semua ya. Sudah hijau semua berarti ini sudah oke ya. Jadi bentuk yang tadi itu adalah sudah oke ya. Jadi kita bisa membaca bahwa ekonomi orang tua itu mempengaruhi sumber belajar ya. Kemudian sumber belajar itu akan mempengaruhi ini pengalaman belajar. Kemudian di sini juga lingkungan belajar ini bisa mempengaruhi pengalaman belajar.
Kemudian ini lingkungan belajar itu bisa mempengaruhi minat ya. Kemudian minat itu akan mempengaruhi hasil belajar. Walaupun mungkin ini Anda masih bisa mencoba ini ya, model-model yang lain ya. Ini kan harusnya Anda coba-coba misalkan ini pengalaman belajar misalkan ininya harusnya ada pengaruhnya dong ke sini misalkan. Dicoba nanti di run lagi ya. Misalkan Anda menggunakan ini bootstrapping ya. Tapi ininya misalkan menggunakannya one tile misalkan. Nah, gimana kalau one tile? Oh, tapi tetap besar ya. Padahal kita berharap dia ini 0,5. Jadi ini memang nggak bisa ya. Nah, tapi coba dicek misalkan sekarang Anda menggunakan one tile nih dari sini ke sini kira-kira misalkan dicek ininya mempengaruhi atau enggak. Nah, ininya dengan one tile ya. Kalau tadi kan two tile. Yo kan 0,05 berarti yang ini oke ya. Dari sini ke sini. Jadi bentuk yang terakhir mungkin kalau Anda bisa pakai, nah bisa menggunakan model yang ini. Nah nanti ininya, ini misalkan terlalu ini ya, terlalu penuh, nanti p-value-nya misalkan nggak usah dicantumin ya, cukup ininya saja misalkan apa p-value-nya misalkan. Oh. Nah untuk ininya juga misalkan cukup p-value-nya aja atau mau dengan koefisiennya ya. Nah, kalau ini dengan koefisien dan p-value-nya. Tapi biasanya orang cukup p-value-nya saja sih. Jadi ini p-value. Oke ya, itu mungkin ya untuk kuliah kita. Ini juga mungkin banyak yang nggak valid itu ya. Tadi kan kita menduga bahwa misalkan dari pengalaman belajar nih harusnya berpengaruh terhadap hasil belajar ya. Ini mungkin bisa jadi karena memang sampelnya itu tadi itu cuman berapa ya? Bisa jadi nanti kalau sampelnya ditambah itu akan lebih banyak ya jalur-jalur yang signifikan gitu. Kalau di sini karena memang kita menggunakan softwarenya yang tidak berbayar ya sehingga banyak jalur-jalur yang tidak nyata. Mungkin kalau nanti sampelnya ditambah ini banyak pad-padnya yang nyata ya. Ya silakan ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Misalnya kalau tadi kan kalau secara logika pengalaman belajar sama minat belajar kan Nah, nyambung ya, Pak. Nah, misalnya kalau eh, ada variabel yang secara logika itu nggak nyambung, tapi ternyata pas di analisis itu nyambung, itu gimana tuh, Pak? ya Apa itu bisa dipahami? jadi seperti saya sampaikan tadi mungkin data itu ya biasanya sih yang pertama kita eh, eh, di ini ya di pembuatan alat tesnya. Ketika kita misalkan katakanlah ini kebetulan menggunakan kalau nggak salah ini mahasiswa saya itu menggunakan Google Form ya. Itu kan harusnya keterbacaan instrumennya gitu. Kemudian juga eh, jadi kalau ini untuk anak-anak ini kalau nggak salah di SMP ya. Jadi masalah keterbacaan juga penting ya. Jadi
Karena ini kan ininya sangat ini ya, sangat berpengaruh banget gitu. Jadi misalkan ini kan pilihan jawabannya itu mulai dari sangat setuju ya. Ini kalau nggak salah cuman sebentar saya lihat ya datanya. Kalau nggak salah cuman 4. Jadi sangat setuju, setuju sampai dengan sebentar saya simpan dulu. Jadi kalau kita lihat datanya ya, ini raw datanya. eh, ini pilihannya hanya 1, 2, 3, 4 ya. Kecuali kalau yang hasil belajar kan ini hasil belajar juga harusnya mungkin dikonversi ke 100 ya. Makanya ini hasil belajar itu tadinya ini juga sudah saya hilangkan ya. Beberapa kan harusnya hasil belajar itu mulai dari HB1 sampai dengan HB6 ya. Jadi ini ada ya beberapa yang dihilangkan. Ini harusnya hasil belajar itu sampai 100 sih. Cuman ini belum dikonversi. Jadi masih nilai aslinya. Gitu. Nah, kemudian sekali lagi ya ketika kita membuat instrumen memang ini harus dikoreksi betul ya. Jadi kita konsultasikan ke ahli bahasa. Jadi kalau kami biasanya minta konsultasinya itu ke dosen bahasa Indonesia ya. Karena keterbacaan instrumen juga menjadi penting dan diharapkan juga tidak ada instrumen yang pernyataannya itu bisa ini ya, bisa double pengertian ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini juga awalnya sebenarnya instrumennya banyak ya. Cuman ini dipotong. Ini sampelnya kan cuman 85 ya. 85 ini sengaja saya potong karena memang kita bukan yang berbayar ya. Jadi mungkin kalau sampelnya ditambah, ini akan banyak yang ini ya, yang valid. Termasuk juga petnya ya. Petnya mungkin banyak yang tadi itu ya. Kalau di sini kan kita logika kita ini harusnya dari pengalaman belajar itu ada pengaruhnya terhadap hasil belajar. Nah, mungkin salah satunya kenapa dia tidak nyata bisa jadi dari indikatornya ya ketika kita mau buat indikatornya mungkin eh, tidak dikonsultasikan dulu. Yang kedua sampelnya yang kurang ya, sampelnya yang kurang. Karena kebetulan ini juga sampelnya eh, dipotong ya, dipotong. Jadi nanti ini ada yang ada ini nggak usah dimasukin ya. Ini juga harusnya diperiksa dulu nih. Misalkan kenapa sih E2 ini ininya 01 ya. Mungkin kita cek ini misalkan E2 itu ada apa sih dengan E2 ini juga harusnya di ini dulu ya, dibersihkan dulu. Misalkan kita lihat nih E2 itu raw datanya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat nih E2 itu kan beda dengan yang lain ya. Kan dia harusnya skornya itu antara 0 sampai dengan antara 1 sampai dengan 4. Nah, di sini E2 itu dia variasinya sedikit ya. Hanya antara 1 dengan 2 ya. Jadi nggak ada 3, nggak ada 4 gitu. Nah, ini mungkin kenapa sehingga instrumen tersebut di sini kalau kita lihat di sini ya, ini diberi simbolnya 01. Kemudian misalkan E4. Nah, E4 ini juga sepertinya bermasalah ya. Jadi kita bisa cek nanti E4 dengan HB4 ya. Jadi kita cek lagi ada apa dengan E4 misalkan E4. Nah, E4 juga kita lihat ya. Dia skornya ternyata hanya 0 dan 1 ya. Gitu ya. Ini memang instrumennya kurang kurang bagus ya. Variasinya sedikit ya. Ini hanya 0 dan 1. Nah, yang ini juga HB4. HB4 kan dia hanya 5 dan 10 ya. Hanya 5 dan 10. Jadi variasinya sedikit tuh, hanya 5 dan 10. Sedangkan kalau HB5 dan HB6 kan ini variasinya banyak, ada 10, ada 15,
ada 20 ya. Gitu. Jadi nanti Anda kalau misalkan pas riset, nah di sini ada ini ya, ada lambang ini. Nah, ini berarti datanya bermasalah ya. Yang ada 0101 ini. Makanya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Karena yang ini itu ya antara E2 nih, kemudian E4 dengan HB4 ternyata variasinya itu sedikit ya, hanya variasi datanya itu yang ini misalkan hanya 1 dan 2, nah yang ini juga E4 itu hanya 1 dan 2 ya, sedangkan yang HB4 dia variasi nilainya itu hanya 5 dan 10 ya. Makanya nanti ini bermasalah. Nah, ini mungkin kesalahannya ketika membuat instrumen ya. Jadi sangat penting ya Anda ketika nanti membuat instrumen ini memang harus dikonsultasikan dengan ahlinya ya. Jangan sampai nanti ininya bermasalah nanti setelah Anda ngambil data. Nah, ini terkait dengan ini juga mungkin kita bisa melihat korelasinya ya. Korelasinya misalkan ini korelasi antara E2 misalkan ya, E2 dengan E1 itu relatif tinggi ya. Ini ada yang negatif, misalkan ada yang negatif nggak? Ini seharusnya sih dicek dulu ya. Jadi kita tadi langsung saja ini apa ngeran. Nah, ini nanti kalau selain di diagonal utama ya, yang ini nih, ini kan korelasinya 1 karena memang korelasi E1 dengan dirinya sendiri. Nanti kalau misalkan ada korelasi, misalkan katakanlah antara E4 dengan E2 itu 1. Ini nanti pasti sistemnya nggak bisa ngeran ya, seperti yang kemarin, dia merah. Jadi biasanya kita di sini dulu ya, beroperasinya. Ini misalkan ada instrumen di mana respondennya itu tidak ngisi. Nah, nanti terbacanya di sini. Jadi kalau ada yang missing nih, berarti ada ini yang tidak terisi ya. Tapi kalau dengan menggunakan ini ya, Google Form kan dia tidak bisa melanjutkan kalau tidak diisi ya, bisa kita setting. Cuman kalau ngisinya manual ya, manual ini tidak bisa ya, kita antisipasi. Jadi tadi ya yang bermasalah itu ini misalkan ini scale marks-nya itu cuman ini ya, cuman 2 misalkan. Jadi harusnya nanti kalau ada penelitian ya, kemudian menggunakan SAMPLS di sini dulu ya, di sini dulu di eh, Anda yang pertama indikatornya Anda cek ada yang missing nggak? Di sini nggak ada yang missing ya, semuanya 0. Nah kemudian Anda lihat ada nggak data yang bermasalah ya? Data yang bermasalah itu misalkan di sini ya, ini ada 0101. Berarti nanti juga tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem ya. Itu yang pertama. Kemudian Anda korelasinya Anda cek ya. Kalau ada yang korelasinya 1, itu pasti nanti ininya nggak jalan ya. Kecuali kalau ini ya, di diagonal utama. Karena ini korelasi E1 dengan E1 itu sendiri. Ini pasti 1 ya. Oke, mungkin itu ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, nggak ada. Mungkin nanti Anda bisa data yang ini ya, data yang relatif banyak tapi nggak sampai 100 ya. Misalkan ada penelitian orang, Anda coba dengan menggunakan ini SAMPLS ya. Sebenarnya kalau saya ada di yang versi ini ya, versi 3.
kemudian yang versi 3 itu kebetulan ini ya, saya pakai crack-crackan. Jadi bisa banyak. Sebentar saya ini kan bisa nggak di sini. Yang ini saya tutup dulu ya. Oke, nah, nanti ini ya persyaratan-persyaratannya. Oke, saya coba menggunakan yang 3 ya. Lama ya. Iya. Bentar. Oke ya. Ini udah kelihatan belum? Lihat. Kan Pak, Oke. Ini yang datanya yang warid tapi dia ininya banyak ya. Jadi eh, sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Bentuknya coba saya run ya. Nah, ini calculate. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kalau menggunakan PLS 3 ini yang nggak nyatanya. Oh, ini sebentar saya balik lagi ya. Hmm, kalau saya menggunakan Bootstrap ya. Ininya oh sudah oke ya. Oke, jadi yang tidak nyatanya itu dari ekonomi orang tua ya ke lingkungan belajar ya. Ekonomi orang tua ke lingkungan belajar hampir sama ya dengan yang tadi. Kemudian pengalaman belajar ya ke berpikir kreatif. Oh, sama aja ya hasilnya ternyata. Oke, sama aja ya. Hmm, biasanya 1,96. Nah, ini cuma 1,149 ya. Nanti bisa menggunakan p-value ya. Nah, ini. Nah, saya juga punya beberapa ini ya, misalkan, oh yang ini ya. Nah, kalau yang ini lumayan bagus ya kalau nggak salah. Nah, modelnya ini hijau semua ya. Ini penelitiannya di Taman Safari. Ini sudah hijau semua. Nah, ininya juga di atas 1,96 ya. Atau kalau mau menggunakan p-value
Tuh, semuanya sudah di bawah 0,05 ya. Jadi memang modelnya sudah oke kalau yang ini. Kemudian saya juga ada nih riset dengan Pak Rojak tentang private ya, private classroom. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi ya. Ini nggak tahu, saya lupa ini produk yang akhir atau bukan ya. Coba kita cek. Oh, kalau yang ini malah bermasalah ya. Tapi ada yang sudah ininya kalau nggak salah, bentar. Oh, ininya nggak ada ya. Ininya tuh datanya bermasalah, maaf. Error ya, Pak? Ya, saya lupa nyimpen datanya di mana. Tapi atau yang ini kali. Oh, yang ini nih. Yang private-nya yang ini. Ini datanya karena ini softwarenya ini ya. Eh, sebenarnya ini juga krek-krekan. Oke, mungkin yang ini ya. Yang tadi itu ini yang produk jadi. Coba kita run ya. Yang ini sudah bagus ya. Semuanya hijau. Gitu ya. Jadi silakan nanti yang tertarik ya bisa menggunakan SAMPLS. Ini saya nggak berani menggunakan data yang ini ya karena ini artikelnya sedang submit ya, belum terbit. Jadi ini ketuanya Pak Abdul Rojak ya, saya belum berani untuk menggunakan data yang ini. Data yang ini juga relatif besar ya, 258. Jadi kalau menggunakan yang kita pakai tadi ini nggak bisa dipakai karena lebih dari 100 ya. Ini bisa digunakan karena pakai crack-crackan ya. Minimal berapa sih, Pak? Kalau yang itu maksimal 100 kalau nggak salah. Nggak, Tapi kalau kalau yang berbayar sih bisa berapa saja. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Ininya sudah ini semua ya. Jadi ini kalau misalkan kita ganti dengan p-value ya. Mana p-value-nya? Oh, ini nggak bisa dikeluarkan ya. Oh, ini. Nah, ini outer modelnya. Nah, sudah oke semua. Ini di bawah 0,05. Ini ada HTML-nya. Ini juga bisa. Kalau ini bisa dipindahin ya ke HTML, ke Excel ya. Kalau yang tadi yang kita nggak bisa. Jadi nanti outputnya eh, harus ditulis manual ya. Harus ditulis manual. Ini nanti reportnya ini seperti ini. Ini nanti kita bisa diekspor ke Excel ya. Ini kalau ini yang tiga ya. Cuman yang tiga kelemahannya dia hanya PLS saja ya. Yang varian base. Yang covariannya nggak bisa.
Termasuk juga untuk regresi ini nggak bisa. Kalau yang 4 itu bisa 3, ada varian base, kovarian base, sama regresi. Hanya. Lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ya untuk kuliah kita hari ini, pengganti yang kemarin ya. Terima kasih perhatian semuanya. Untuk minggu depan kita ini ya, Oren ya, tolong diinstal dulu Orennya. Cuman kalau Oren itu dia minta diinstal juga, saya lupa Miniconda atau Anaconda ya. Jadi nanti tolong di ini aja ya, diinstal ya Minicondanya. Nah ya, jadi yang Oren itu yang seperti ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Atau ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Ya, Pak. terima Makasih, kasih Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, saya izin lab ya. Siap. Iya, Pak. Bang, Ya, Warul. lihat doang. Bang Anan, lihat chat. Apa lu ngirim quick count ya? Iya. Bang Prayogo, rekamannya kirim, Bang. Kenapa? Itu Bang Prayogo.